Cek 1, 2, 3. Gepots. Halo sahabat Kepots, kembali lagi di Gema Keadilan Podcast. Aku Gola selaku podcaster kita pada episode kali ini. Nah, di sini aku bakal nemani teman-teman sekalian selama 35 menit ke depan untuk membahas tipis-tipis topik kita, yaitu toxic versus healthy relationship, cara mengembangkan hubungan yang baik. Nah, kita kan belakangan ini nih sering mendengar kayak problematika terkait hubungan relationship. Misal yang toxic itu ada yang manipulatif, ada yang ngekang, bahkan ada sampai abusif segala itu. Nah, itu kan dampaknya banyak ya, terutama untuk mental kita. Ada bisa bikin kurang fokus, bikin pusing kepala juga, bahkan sampai kena mental segala gitu. Nah, karena topik kita seperti itu, kita di sini kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali. Perkenalkan, di sini ada Kak Alisandra Alisa Putri. Halo Gola, halo teman-teman LPM Gema Keadilan. Nah, Kak, selamat pagi Kak, gimana kabarnya? Sehat? Halo Gola, selamat pagi, sehat, puji Tuhan. Kamu gimana kabarnya Gola? Alhamdulillah aku juga sehat juga Kak. Di sini sebelumnya Kak lebih nyaman dipanggil Kak siapa ya? Kak Ale, saja panggil ya? Ale aja. Kak Ale, oke. Iya. Nah, baik, di sini teman-teman Gepots, mungkin teman-teman di sana pada penasaran nih, kok kita kan bahas topiknya tentang toxic relationship dan yang gitu, yang pasti seru kan ya. Kenapa kita bisa manggil Kak Ale di sini? Nah, Kak Ale di sini itu seorang mahasiswa aktif psikologi tahun 2021 dan beliau juga seorang mawapres dan merangkap menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi tahun 2024. Sebelumnya Kak Ali di sini ada kesibukan gitu nggak ya? Oke, kalau kesibukan lain selain kayak kuliah atau skripsian, aku juga sibuk paling nge-BEM dan juga ngisi-ngisi kegiatan di tempat-tempat lain, contohnya kayak jadi pemateri atau jadi moderator. Mungkin sejauh ini itu dulu sih kegiatannya. Itu kan yang kampus ya. Kalau misalnya Iya. ada yang di luar kampus itu ada nggak ya? Paling kalau lagi me time aja, kayak suka jalan-jalan sendiri ataupun suka main sama teman-teman. Kalau Gola sendiri gimana? Aku kan masih notabene masih baru ya, relatif Iya. baru, jadi belum banyak kegiatan. Paling kegiatan ya cuman masih kegiatan di dalam kampus. Terus aku juga belum ada skripsian, jadi Iya. paling cuma nugas-nugas biasa, nugas-nugas ringan. Kalau organisasi ya baru ini aja, baru Gema Keadilan ini. Iya. Oke, kalian kan masih skripsian ya, itu Iya. sibuk nggak gitu? Cukup sibuk. Padat gitu? Cukup, karena kan kita diberi deadline gitu sama dosen-dosennya, kayak untuk minggu ini harus selesai bab berapa, minggu ini harus selesai bab berapa, dan juga belum lagi ditambah sama revisi-revisi yang ada, karena biasanya revisi yang dikasih sama dosen tuh pasti banyak dan kita juga butuh waktu untuk bisa nyelesain revisinya sebelum akhirnya bab itu jadi fix seperti itu. Aku kan juga dengar itu kayak curhatan anak-anak yang lagi skripsian itu Iya. kayak, aduh susah banget nih ngubungin dosen gitu. Iya. Kalau kakak juga ngalami nggak gitu? Kebetulan dosen pembimbingku cukup sibuk ya, dan beliau tuh sangat amat strict juga dengan jadwal. Jadi biasanya kalau di skripsi 1 di psikologi itu nggak kita yang menghubungi dosen, tapi kita ada kelas khusus yang memang untuk skripsi 1 gitu di satu hari dalam seminggu. Berarti ada jadwalnya, nggak usah ngejar-ngejar dosen Iya, gitu. betul. Oke, semangat ya Kak. Iya, terima skripsiannya. kasih Gola. Oke, itu kita langsung saja ke topiknya kita. Yes. Nah, ini kan tadi topiknya tentang toxic versus healthy relationship ya. Iya. Sebelumnya nih aku mau tanya ke Kak Ale. Iya. Menurut Kak Ale sendiri, definisi dari toxic relationship dan healthy relationship itu apa ya? Oke, kita mulai dulu ya. Thank you Gola. Kita mulai dari yang healthy relationship dulu, yang mana itu adalah sebuah hubungan yang mungkin kita semua harapkan bisa kita lakukan ketika kita punya hubungan romantis atau romansa gitu ya. Nah, jadi healthy relationship itu adalah sebuah hubungan yang terjadi dan juga terbangun dengan iklim yang sehat, di mana baik misalnya aku punya pasangan, aku dan pasanganku ya menjalani hubungan itu dengan penuh dukungan, lalu juga penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan juga adanya rasa hormat dalam hubungan tersebut, yang mana dari adanya sikap-sikap tersebut dalam hubungan
kita yang ada di dalam hubungan itu tuh jadi terpacu untuk bisa tumbuh jadi orang yang lebih baik lagi, dan juga termotivasi untuk bisa istilahnya nge-build hubungan ini tuh jadi lebih berkualitas gitu. Nah, sedangkan dalam healthy relationship itu kan pasti impian semua orang ya, tapi nggak jarang juga atau bahkan sering banget kita nemuin kasus yang namanya toxic relationship, yang mana toxic relationship itu adalah sebuah hubungan juga, gola hubungan, tapi dalam hubungan itu tuh banyak banget hal-hal negatif yang kita dapetin. Contohnya kayak kita jadi lebih ngerasa lebih dikekang, kita nggak ngerasa bisa tumbuh jadi lebih baik, mungkin bahkan adanya persaingan antar satu sama lain, yang mana harusnya nggak boleh ada persaingan dalam hubungan. Kemudian, dan itu juga bisa membatasi interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Serta hubungan itu tuh dalam toxic relationship itu nggak ada yang namanya rasa hormat, yang mana secara perlahan-lahan orang yang ada dalam hubungan toxic itu ataupun pelaku toxic relationshipnya ini punya misi untuk bisa bikin pasangan itu nggak mengenal diri dia lagi kayak gitu, dengan kehilangan diri sendiri. Yes, betul. Oke, berarti kan tadi ada healthy relationship, terus ada toxic relationship. Itu aslinya kan kita tahu ya, namanya manusia itu kan mesti pingin yang positif aja. Kita pingin makan, pingin yang enak, kita tidur pingin yang enak. Terus kenapa kok bisa ada orang yang malah menciptakan toxic relationship seperti itu? Kayak kenapa toxic relationship itu malah bisa terjadi begitu? Oke, jadi kalau dalam ilmu psikologi, gimana orang bisa memperlakukan sesuatu atau bisa menjadi sesuatu itu ada dampaknya dari masa lalunya. Itu perlu kita gali juga. Bisa aja dia jadi toksik karena pola asuh orang tuanya yang nggak tepat. Jadi ketika kita lahir atau tumbuh dengan pola asuh yang nggak tepat, contohnya kita punya pola asuh orang tua yang neglect atau orang tua yang mengabaikan, di situ kan kita punya istilahnya keterbutuhan atau kekosongan dalam diri kita untuk bisa istilah diperhatikan, untuk bisa diikut sertakan atau dilibatkan dalam satu hal. Itu bisa salah satu jadi contohnya. Lalu misalnya juga kalau kita tumbuh dalam pola asuh yang otoriter, kita jadi orang-orang yang istilahnya memberontak gitu, dan karena kita nggak ada punya ruang dalam keluarga kita untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Dan bisa juga kita tumbuh dalam keluarga yang permisif. Permisif itu adalah keluarga yang memanjakan kita, yang mana itu pasti akan membuat kita jadi menuntut terus, jadi ingin diikuti semua yang mau kita. Dan kalau misalnya nggak terpenuhi, pasti kita akan merasa emosi ataupun merasa kayak nggak puas gitu. Oke, berarti kayak misal problem-problem di masa lalu kita tuh kayak terlampiaskan di pasangan kita. Betul, tapi juga ada gola. Jadi kalau misalnya dalam hubungan itu kan pasti kita kalau punya pacar kan ada temennya nih gitu kan, ada yang nemenin gitu. Nah, itu bisa berdampak juga dengan rasa kita yang jadi takut untuk sendiri, dan juga kita jadi ketergantungan sama orang tersebut, yang mana ketika kita ketergantungan kita jadi takut nih untuk bisa lepas atau bisa bisa lepas dari pasangan kita, yang mana itu jadi akhirnya membuat dia tuh jadi nggak boleh jauh-jauh misalnya dari kita, jadi atau posesif. Yes, betul. Oke. Apalagi ya? Berarti kan tadi toxic relationship. Kalau aku mau tanya nih, bisa nggak sih misal relationship yang awalnya healthy, kayak suportif gitu, kayak bahagia terus di tengah jalan tiba-tiba kayak belok gitu, jadi berubah jadi toxic gitu? Bisa. Jadi kita kan semua orang tuh pasti punya traumanya masing-masing ya dalam hubungan asmara. Mungkin kalau misalnya Gola pernah punya pacar dulu, terus nanti pas pacaran ada pengalaman yang nggak mengenakan gitu contohnya, dan itu kan bisa membekas jadi trauma kita di masa lalu, yang mana ketika kita membawa trauma itu di hubungan baru, pasti kan kita akan berharap oke, orang ini akan istilahnya menyembuhkan traumaku, atau orang ini akan menyembuhkan aku lah gitu, bukan hanya traumaku aja tapi mungkin luka-luka yang ada di masa laluku. Nah, namun seiring berjalannya hubungan tersebut yang mungkin awalnya sehat, namun pada nyatanya trauma yang kita bawa ini nggak sembuh, trauma yang kita bawa malah makin parah dengan misalnya masalah-masalah yang ada di hubungan. Nah, itu bisa jadi pemicu atau kayak pemantik sampai akhirnya hubungan itu bisa jadi toksik kayak. Trauma. Iya. Trauma yang dimaksudnya misal dulu nih kita ada punya hubungan sama A, punya hubungan sama si B. Yes. Terus ternyata hubungan itu traumatis. Iya. Terus
setelah mereka selesai, mereka Iya. putus A, kemudian move on. Mm-mm. Move on berlanjut ke sama si C gitu. Iya. Beberapa tahun atau beberapa bulan Iya. kemudian ke si C. Iya, Kan masih ada traumanya ya. itu bisa muncul. Pemantik toksik Iya, juga. itu karena pasti walaupun kita dalam ilmu psikologi ya, walaupun kita sudah berdamai dengan trauma kita, walaupun kita sudah istilahnya belajar untuk mengelola trauma kita, namun nggak jarang juga ada satu saat di mana traumanya itu bisa ke-trigger istilahnya. Nah, ketika ke-trigger itu jadi kemampuan balik lagi ke dalam diri kita. Apakah kita mampu untuk mengelola itu menjadi oke, kita alokasikan triggering itu supaya nggak keluar, atau kalau misalnya dia memang belum mampu untuk bisa mengolah trigger traumanya itu, ya itu akan muncul lagi ke permukaan dan akan berpengaruh pada perilakunya dia. Oke. Berarti karena trauma dan lain sebagainya. Iya. Terus semisal aku pertama kali dalam suatu hubungan, atau nggak pertama kali lah, Iya. dalam berapa kali gitu. Iya. Terus menemukan seorang pasangan. Mm-mm. Caranya kita jalani. Mm-mm. Terus cara kita melihat tanda-tanda, ini kayaknya Iya. bakal toksik nih, itu Iya. gimana ya gitu tanda-tandanya. Oke, ini sependek pengetahuanku dan juga yang sudah aku baca-baca juga dan aku perhatikan dari teman-teman sekitarku yang mungkin pernah mengalami toxic relationship itu, yang pertama pasti kamu jadi takut untuk ngerasa sendirian. Kamu pasti mencari pasanganmu untuk bisa nemenin kamu yang berujung pada keposesifan itu yang tadi kamu udah ngomong di awal. Yang kedua ada kita ngerasa self esteem kita tuh rendah, kita ngerasa diri kita tuh rendah, diri kita nggak berdaya, diri kita nggak berguna, atau bahkan mungkin kalau aku ngerasa aku nggak cantik, aku nggak worth it, aku nggak layak, ataupun kamu misalnya laki-laki itu merasa aku nggak worth it, aku tuh nggak layak untuk dicintai dan aku tuh nggak sehebat itu misalnya. Terus yang ketiga itu ada manipulasi. Jadi ketika dari manipulasi, kata-kata yang manipulatif itu atau perbuatan yang manipulatif itu ya berdampak pada harga diri kita yang rendah juga, membuat harga diri kita tuh menjadi rendah, atau keyakinan atas diri kita tuh semakin rendah kayak gitu. Terus juga kita tidak adanya rasa hormat dalam hubungan tersebut, dan iya nggak ada rasa hormat dan nggak ada. Jadi perasaan yang kamu alami, misalnya kamu lagi sedih hari ini, tapi pasangan kamu nggak menghargai itu, dia nggak ngeliat kalau kamu sedih kayak gitu. Terus juga ada lagi nih Gola, kalau misalnya pola komunikasinya jadi nggak sehat gitu, misalnya hilang terus di spam terus gitu, kalau nggak balas sedikit ditelepon, terus teman-temannya ditelepon, itu kan ada contoh yang ya sebenarnya pasangan kita percaya nggak sih sama kita gitu. Lalu juga salah-salahan, jadi dalam hubungan tuh kayak kamu yang salah. Iya, kamu yang salah. Ya aku nggak gitu. Yes, betul. Terus juga ada ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya entah jadi ceweknya yang take over hubungannya atau ceweknya yang dominan banget. Terus ataupun cowoknya juga sama, atau kayak cowoknya. Iya. Mayoritasnya. Iya, kalau toxic pasti cowok ya, kalau toxic. Tapi nggak jarang juga kalau cewek. yang kontrol itu biasanya kayak cowok gak sih gitu. Cewek juga ada. Sama aja kok. Baik cewek atau cowok tuh pasti ada kasusnya di mana entah salah satu dari mereka jadi orang yang controlling banget dalam hubungan kayak gitu. Terus juga kita jadi terbatas interaksi kita sama lingkungan sekitar kita. Contoh, aku sama Gola pacaran misalnya. Terus aku punya sahabat cowok ataupun sahabat cewek, tapi kamu membatasi itu, kayak oke, Ale kamu nggak boleh main lagi sama ini, kamu main sama aku aja gitu. Itu kan berarti membatasi interaksi kamu sama orang lain, yang mana selayaknya manusia, sejatinya manusia ya harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bukan cuma sama pasangan kita aja kayak gitu. Sebentar, ngomong tadi yang soal teman itu ya? Iya. Aku jadi kepikiran nih. Iya. Tadi kan pertemanan yang misal pacaran. Aku pacaran. Terus aku ngomong sama pacarku, iya. Kamu jangan main sama temanmu iya, gitu. Iya. Terus itu jadi bentuk jadi toksik. Tapi gimana kalau sebaliknya, malah temannya yang ngontrol hubungannya mereka, itu kan juga banyak ya prakteknya ya. Iya, iya. Kayak hubungan di control circle. Itu juga dibilang toksik nggak sih gitu maksudnya gitu? Toksik tapi itu faktor dari luar berarti, bukan luar, faktor dari internal hubungan kalian, karena kan dalam itu udah beda konteks juga gitu loh Gola. Jadi kayak kalau toxic relationship yang ada dalam yang kita bahas hari ini mungkin lebih ke gimana pasangan itu bisa menimbulkan sesuatu yang toxic gitu. Cuman
nggak bisa kita pungkiri juga kalau dari luar juga bisa memberikan istilahnya bensin toksik untuk kita gitu, yang mana mungkin berdampaknya bukan ke hubungan secara langsung tapi ke kitanya sebagai orang yang menjalani hubungannya, yang mana itu juga bisa jadi salah satu alasan kita jadi toksik ke pasangan kita gitu. Itu kok yang tadi itu dari faktor eksternal. Iya. Berarti misal kita ada namanya hubungan itu kan pasti nggak jauh dari konflik ya. Iya. Bahkan hubungannya sehat pun juga bisa ada konfliknya. Betul. Itu cara kita menyikapi konflik seperti itu gimana ya? Untuk cara yang sehat. Ya kalau cara yang tidak sehat ya bisa kayak marah-marah gitu, Iya. nyala-nyalain gitu. Terus kalau cara yang sehat itu sebenarnya bagaimana? Oke. Mungkin kalau kita di psikologi itu kan kita pasti harus bisa memvalidasi emosi yang kita rasain dulu, Gula. Jadi misalnya kita harus lihat dulu kalau kita lagi berkonflik sama orang, apakah orang itu membawa konfliknya atau dia fokus sama masalah yang ada atau dia terbawa sama emosinya. Karena itu beda penyampaiannya. Jadi ketika orang itu misalkan marah sama kita, tapi dia sudah agak lebih tenang, dia akan bisa menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang menjadi masalah itu dengan lebih tenang atau dengan lebih santai gitu, dibandingkan sama orang yang masih kebawa emosi, masih ada emosi marah di situ untuk menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang menjadi masalah, itu kan biasanya akan berbeda. Dan apa yang kita terima pun juga berbeda kayak gitu. Oke, ngomong soal validasi emosi, Iya. aku jadi kepikiran nih. Aku pernah dengar kata istilah namanya gaslighting. Oh iya, guys, itu manipulatif juga. Itu manipulatif juga. Gaslighting itu misal ada hubungan, Iya. artinya validasi emosi. Misal gaslighting itu yang berarti yang tentang emosi itu yang maksudnya bagaimana? Oke, kalau gaslighting itu bisa dalam komunikasi dan juga dalam emosi sih. Jadi dia kondisi di mana kita tuh memutarbalikkan fakta gitu loh. Aku sedih, kamu gara-gara kamu Iya. kamu apa misalnya? Karena kamu Iya. nggak pernah merhatiin aku Iya, gitu. Terus iya. enggak aku nggak merhatiin gitu. Iya, itu juga bisa. Atau aku sedih gitu, aku sedih nih karena gini-gini gitu. Ya, kan kita memvalidasi emosi Iya. kita sendiri. Terus tiba-tiba sama pasangan kita Iya, enggak itu ditentang. iya gitu. itu kayak itu mah itu doang, kamu doang Overreaction kali. doang Iya gitu. Ataupun dia juga akhirnya bikin kita merasa bersalah. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya bukan salah kita tapi diputarbalikan supaya kita yang salah kayak gitu. Ya. Terus tadi juga dalam ngomongin konflik juga Igola ya. Gimana cara kita bisa menyikapi konflik tersebut gitu. Yang pertama kita harus bisa selesai sama emosinya dulu. Jadi kita tenangin diri kita dulu, terus kita tanya ke diri kita nih sebenarnya kita rasain tuh apa? Apakah kita marah, apakah kita kesal, ataukah kita sedih gitu sama masalahnya. Nah kalau sudah, kita coba untuk mengkomunikasikan masalah itu ke orang lain. Mungkin berat ya, mungkin kita akan lebih senang untuk silent treatment mungkin. Kalau sudah konflik itu mesti Iya, susah. benar. Tapi nggak akan selesai konfliknya kalau misalnya kita nggak berusaha untuk ngomongin konflik itu. Karena orang kan nggak tahu kalau misalnya ternyata hal yang mungkin orang rasa biasa aja ternyata tuh jadi masalah untuk kamu gitu misalnya. Nah, cara lainnya adalah kalau kita lagi dalam hubungan atau dalam masalah nih, kita lagi berantem dalam hubungan, coba kita hindari ngomong kamu tuh gini deh gitu, kayak menyalahkan. Coba pakai kata-kata yang lebih enak untuk didengar lagi. Aku tuh ngerasa sedih deh kalau misalnya minggu ini tuh kita nggak ketemu gitu. Gimana ya caranya supaya kita bisa ketemu? Jadi kan istilahnya penyampaian masalahnya itu kan lebih enak untuk diterima sama orang lain seperti itu. Dan juga jangan pernah juga pakai kata-kata yang kayak kamu tuh nggak pernah ngertiin aku ya, kamu tuh selalu kayak gini deh gitu. Itu kan jatuhnya lebih general ya, bukan spesifik ke masalah yang sebenarnya kita rasakan. Mungkin aja pada saat kita nyampein itu sebenarnya kita lagi pengen ketemu atau kita lagi pengen istilahnya menghabiskan waktu sama dia, kan akan lebih enak kalau misalnya kita nggak mengeneralisir masalahnya gitu, bisa lebih spesifik ke masalahnya kayak gitu. Terus juga kita bisa banget kalau misalkan lagi ada konflik dalam hubungan itu, coba kita jangan salah-salahan dulu, Gola. Jangan salah-salahan. Jadi kayak, oh ini masalah, misalkan berantem, terus temennya nanya, ini masalahnya dia, orang dia nggak mau nemuin aku gitu. Padahal
mungkin kalau misalkan kita tanya dari point of view atau sudut pandangnya cowok kita atau cewek kita, mungkin aja ada salahnya kita juga kok gitu di situ. Lalu kita juga bisa coba kan dalam konflik itu untuk menyelesaikannya kan nggak selamanya harus pakai otot ya Gola ya. Iya, maksudnya harus kayak marah-marah gitu kan. Nah, coba pakai kompromi. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang kamu bilang cara yang sehat itu dengan kompromi gitu. Oke. Aku juga ada pertanyaan gitu lagi. Boleh. Kalau misalnya kita ada konflik itu, Iya. kita sebenarnya boleh nggak sih kita ngambil orang luar? Misal aku punya pacar, terus aku kayak aku nggak nyaman sama pacarku ini gitu, karena kita ada masalah-masalah dan kita jadi silent treatment, kita jarang ngomong. Iya. Jadi kan otomatis kayak susah tuh komunikasi. Terus aku punya teman, Iya. aku curhatinnya ke dia gitu. Itu kayak apa ya? Misal aku laki-laki, aku curhatnya ke teman laki-laki itu, kalau itu kan masih normal. Tapi aku dengar kata-katanya orang itu, kalau kita punya masalah, misal aku laki-laki terus punya masalah sama pacarku, terus tapi aku curhatnya ke teman yang perempuan beda jenis, itu katanya kayak nggak healthy gitu, kayak nggak bagus. Sebenarnya nggak healthy-nya adalah seharusnya masalah yang timbul dalam hubungan itu harus diselesaikan sama orang yang ada di dalamnya. Jadi mungkin boleh minta saran sama teman kita, tapi hanya sebatas kita menceritakan inti permasalahannya aja Gola. Biasanya kan kalau kita curhat sama mungkin lawan jenis kan akan lebih terkuak semuanya ya, dan kadang itu tuh jadi bikin orang lain tuh punya asumsi buruk sama kita, dan juga mereka jadi memberikan intervensi atau penyelesaian yang mungkin sebenarnya nggak tepat sama yang kita butuhkan sebenarnya kayak gitu. Dan juga walaupun mungkin kayaknya enak banget ya lagi ribut terus silent treatment tuh paling enak ya, cuman itu tuh nggak akan menyelesaikan masalahnya Gola gitu. Hanya menunda. Yes, betul. Dan itu bisa mungkin aja numpuk, nanti nggak akan kita tahu di masa depan tiba-tiba meledak lah itu masalahnya. Kalau meledak, kalau enggak silent treatment putus. Hilang. Iya. Hilang, nggak ketemu lagi. Iya. Terus tapi ternyata nanti kalau misalnya udah nggak silent treatment lagi, halnya sepele, masalahnya sepele, terus nyesel, asing gitu kan. Iya. Oke. Berarti misal setelah kita itu kan tadi kalau kita ada di dalam relationship, tadi kita juga sudah bahas cara mengetahui kalau kita relationship kita ini healthy atau toxic. Iya, betul. Terus setelah kita jalani ternyata ternyata relationship kita termasuk toxic. Iya. Terus kita harus gimana dong? Oh, gimana kita menyikapinya ya? Iya, gitu. Oke. Jadi cara kita menyadari kalau misalnya kita sudah apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya kita ada dalam hubungan yang toxic relationship gitu kan. Kita sudah menjalani berapa bulan gitu. Terus kok aku merasa kayak setiap kali sama pacarku ini aku merasa kayak terkekang ya. Aku bilang terus emosi-emosiku tidak tervalidasi gitu. Itu yang harus aku lakukan gitu, gimana ya gitu. Oke. Mungkin ini adalah taktik atau tips-tips yang bisa dilakukan sama teman-teman, tapi aku tahu bahwa untuk bisa melakukan hal ini dalam hubungan toksik itu susah banget, butuh upaya yang sangat keras, butuh sesuatu yang bisa banget istilahnya menampar korban di toxic relationship itu untuk bisa ada dalam kondisi kalau kita tuh sadar kita harus ngapain. Karena biasanya orang yang ada dalam toxic relationship itu mereka cenderung ke denial, mereka tuh nggak sadar kalau sebenarnya itu tuh toxic untuk mereka, ataupun mereka denial kalau misalnya mereka seperti itu ya karena rasa sayang gitu, ataupun pasangannya hubungannya ini toxic ya karena emang sering berantem aja. Jadi tuh dia tidak mengakui kalau sebenarnya hubungannya toxic gitu, jadi dia berlindung dengan kedenialan dia. Berarti misal denial itu berarti kayak aku address, misal ada syarat, ada kesempatan untuk komunikasi, address, aku rasa kayak hubungan kita ini agak toksik deh gitu. Terus di denial, misal soalnya toksik, soalnya kamu sukanya ngekang aku, terus apa-apa aku sama kamu jadi ngerasa gini, terus di denial, enggak, ini kita tuh enggak toksik gitu. Ya
enggak kok gitu, enggak, aku ngerasa kita sehat-sehat aja gitu, aku ngerasanya hubungannya gini-gini aja gitu kan, masih ada kan. Jadinya gaslighting gitu ya. Iya, terus juga kadang kan sebenarnya kalau kita ada dalam hubungan yang toksik itu kan pasti kita emosinya ke drain, ke kuras abis kan. Dan itu pasti kan kita akan cerita sama teman kita. Ketika kita cerita sama teman kita, itu adalah salah satu bentuk kita untuk bisa keluar atau bisa menyadari dari toxic relationship itu. Karena istilahnya kita bercerita sama orang netral yang nggak terlalu tahu banyak tentang hubungan kita, dan pasti dia akan ngasih saran-saran atau ngasih bantuan ke kita untuk bisa kita pelan-pelan keluar dari toxic relationship itu. Terus juga kita juga bisa mulai buat rencana, kayak kita buat rencana kira-kira ini hubungannya mau digimanain sih gitu, hubungannya mau diselesaikan seperti apa, seperti itu. Yang mana kadang itu berat juga untuk orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship, karena mereka ngerasa aduh aku takut sendiri, nanti kalau misalnya aku udah nggak sama dia, aku sama siapa gitu. Padahal tanpa kita memikirkan itu kan kita harus mikirin dulu kayak gimana kitanya bisa keluar dari hubungan yang nggak sehat itu untuk bisa nyembuhin diri kita. Dan juga kalau memang upaya dari teman membantu itu kurang bisa membantu kita, jangan takut untuk seek for professional help, ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Sebenarnya ini aku ada cerita. Boleh. Ada cerita gini, kan untuk keluar dari satu relationship yang kita anggap toksik itu kan ya perlu komunikasi, tapi kadang ada terjadi ancaman. Iya. Ancaman kalau misal soalnya ada beberapa kasus itu kan. Ini ya aku samar-samarin aja nih. Iya. Gini, kalau kamu mutusin aku bakal iya. Nah itu kan malah semakin menekan mental kita ya. Itu berarti terus keluarnya kita gimana dong misalnya ada isu kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya itu tuh adalah bentuk ancaman semata kok, Gola. Ancaman? Iya, aku mendapati banyak kasus-kasus orang dalam toxic relationship, mereka hanya sebatas kayak mengancam aja, mereka nggak akan seberani itu untuk mengakhiri hidupnya hanya untuk hubungan seperti itu. Karena biasanya mereka seperti itu karena ada rasanya ketergantungan, dia sudah merasa kayak lekat satu sama lain, yang mana mungkin menurut individu tersebut apabila mengancam itu adalah salah satu bentuk upaya dia untuk bisa menahan orang tersebut untuk nggak lari dari hubungan dia dengan pasangannya kayak gitu. Misal gimana lagi ya? Kalau misal kita ada pasangan yang terlalu suka involved ke urusan-urusan kita gitu. Terlalu tidak, kayak kita kan mesti punya privasi. Itu pasangan kita kayak di sini nggak boleh privasi, pokoknya apapun yang kamu tahu aku juga harus tahu gitu. Itu mengatasinya, menghadapinya itu bagaimana gitu? Caranya adalah kita harus bisa set boundaries dalam diri kita atau batasan-batasan dalam diri kita gitu. Ketika kita sudah bisa memasang perisai batasan itu dalam diri kita pasti akan bisa nyampein ke orang lain. Contohnya, kita juga harus sadar dan kita juga harus aware kalau dalam hubungan itu bukan semata-mata hubungan itu harus pasangan kita tahu hidup kita seperti apa sepenuhnya, itu enggak. Karena kita kan sebagai manusia juga butuh waktu untuk punya masa kesendirian ya, atau individualitas dalam diri kita, yang mana kita kan pasti punya rutinitas sendiri, kita punya hal-hal yang kita gemari sendiri sebelum kita ketemu sama pasangan kita, dan itu kita benar-benar harus bisa kuat sama prinsip itu. Lalu juga cara untuk kita memasang boundariesnya itu tuh kayak kita juga harus bisa kenal juga sama kayak apa sih yang sebenarnya prinsip dalam diri kita yang nggak bisa diganggu gugat atau nggak bisa digoyahkan sama orang lain gitu. Karena biasanya orang-orang yang misalnya dikekang itu tuh mereka mengizinkan orang lain untuk bisa ngacak-ngacak diri dia gitu, yang mana sebenarnya kita punya otoritas penuh kok atas diri kita untuk bisa melawan atau bisa melarang orang-orang tuh involve dalam diri kita segitu dalamnya. Nah kalau gitu tapi ternyata punya pacar stalker gitu, yang apa ya, misal
gimana ya kan punya pacaran tapi kayak semua akun-akun privatnya gitu, atau bahkan kalau ekstrimnya gimana ya, Sampai diikutin mungkin sampai ya. diikutin ya, jadi gak nyaman gitu. Iya. Juga bisa dibilang kayak breach of privacy Iya, gitu. itu caranya ya kalau sudah sampai seperti itu, istilahnya membahayakan diri kita, udah langsung telepon pihak. Udah kriminal ya. Udah, itu udah kriminal, itu bahaya Laporin banget itu. polisi gitu. Betul. Mungkin kamu, oh mungkin ini aku juga mau tanya dulu deh sama Gola kali ya. Mungkin tadi karena Gola nanya mulu ke aku mungkin ya. Iya. Nah sebenarnya Gola kalau misalnya ada dalam hubungan toksik ini, terus mungkin karena kamu anak hukum juga ya, mungkin bisa lebih paham soal pasal-pasal atau sesuatu yang mengatur itu semua. Nah, kira-kira kalau misalnya dibawa ke dalam persidangan atau kita membawa ke polisi, itu tuh ada nggak sih kayak pasal-pasal yang membantu kita atau melindungi kita? Kalau setahu gue ya, ini karena kita tergantung relationship-nya apakah sudah pacaran ataukah sudah menikah. Kalau sudah menikah mestinya ada hukumnya dilindungi oleh hukum. Tapi setahu saya kalau pacaran itu di mata hukum tuh kayak nggak jauh beda sama temenan biasa. Jadi kayak nggak ada hukum yang pasti. Iya. Setahu aja ya. Nggak ada hukum yang mengikat ya berarti. Setahu aja, soalnya aku masih semester bawah. Iya, nggak apa-apa. Belum, masih mendasar ya pengetahuannya. Jadi misal kalau pacar kita sudah kelihatan jelas melakukan hal yang itu suatu tindakan melanggar hukum, kriminal gitu, misal abusive fisik gitu kan, itu sudah termasuk sampai mukul-mukul kan, termasuk jelas sudah termasuk kekerasan, itu bisa dilaporin. Cuman kita tega nggak, namanya juga toksik kan. Itu benar-benar itu sih. Iya, aku lupa tadi memasukkan kata-kata abusive dalam toxic relationship. Iya. Dan anehnya di toxic relationship itu kita tahu toxic tapi masih dipegangin aja. Iya, karena kita udah saking lekatnya. Itu. Jadi kalau dalam psikologi itu ilmu kelekatan itu tuh agak susah untuk dilepas gitu loh. Misalkan kita udah attach sama seseorang, untuk bisa lepas dari kelekatan atau attachment itu tuh agak sedikit susah dan juga butuh upaya lebih gitu. Terlebih kelekatan itu kelekatan yang konotasinya negatif gitu, kayak toxic relationship. Berarti di ilmu psikologi itu soal gimana? Kelekatan itu ada pembelajarannya juga? Ada. Aku lupa, tapi ada kelekatan yang positif juga, ada kelekatan yang negatif gitu. Ada juga yang kelekatan yang konotasinya bikin orang itu tuh jadi avoidant atau menghindar gitu. Oke. Berarti misal gimana jelasinnya? Kita ada di toxic relationship. Terus udah kita berhasil menghadapinya, kita bisa keluar. Terus akhirnya kita masuk relationship lagi. Kita toxic lagi gitu. Jadi kita kayak aduh ini bingung nih. Ini apakah memang toksik karena aku memang dapatnya yang toksik terus, ataukah mungkin ada di faktor internal, memang aku yang gitu. Sebenarnya toksik dari faktor diri kita sendiri bisa kan? Bisa banget. Misal kita gimana ya, kita nggak merasa toksik tapi kenapa setiap ada di hubungan kita merasa tidak nyaman. Mungkin itu bisa direfleksikan lagi sih Gola. Mungkin sebenarnya kita yang bikin suasana jadi nggak nyaman gitu. Jadi kadang kan kita nggak sadar juga Gola kalau misalnya mungkin kita membawa sikap-sikap yang mungkin membuat orang lain nggak nyaman. Kita juga bisa lihat juga dengan kepala, selain dengan sisi toksik kita, dengan pikiran objektif kita, apakah pasangan kita udah baik gitu, apakah pasangan kita sudah memberikan yang seharusnya diberikan ke kita gitu. Tapi kalau ternyata malah hasilnya seperti ini, kira-kira berarti yang salah di mananya? Mungkin aja apakah aku membuat hubungan yang gak nyaman, ataukah aku jadi orang yang mengekang dia kayak gitu. Berarti misal problemnya ada di diri kita, itu enaknya bagi kita itu harus ngapain? Ternyata selama ini aku yang toksik gitu. Itu berarti caraku untuk mencari pertolongan itu gimana? Itu kita bisa cerita sama teman atau ke professional helps gitu. Kalau biasanya di psikologi itu kita bisa
pelan-pelan juga coba meregulasi diri kita, terus kita juga coba berdamai sama trauma kita. Tapi kalau misalnya ternyata ketoksikan tersebut kita udah bingung gimana cara untuk bisa menguranginya, itu kita bisa langsung ke psikolog aja atau ke psikiater, karena biasanya akan dikasih istilahnya terapi lah untuk kita bisa heal atau kita bisa berdamai dengan trauma-trauma yang kita punya. Karena biasanya trauma itu tuh bukan cuma ngefek sama perbuatan kita, tapi persepsi kita akan suatu masalah dan juga kepercayaan kita akan suatu hal kayak gitu. Contohnya misalkan kamu punya trauma sama hubungan, lalu karena trauma itu kamu yakin kalau misalnya semua orang kayak dia tuh ya akan melakukan hal-hal yang sama kayak gitu. Banyak yang salah. Iya. Oke, berarti tadi gitu akan berarti kita pacaran gitu, terus ini dia memperlakukan aku seperti ini ini. Jadi saat besok aku ada di hubungan pasti juga akan itu akan mengeneralisir gitu. Betul. Oke, berarti kita kan tadi sudah lama ya bahas tentang toxic Iya, aja ya. Iya. Mungkin agak capek nih, kita cuma bahas yang healthy gitu. Boleh. Oke ya, yang positif ya. Iya. Kita bagaimana cara kita sebenarnya untuk mempertahankan relationship yang healthy? Oke. Menarik. Jadi caranya adalah kita harus bisa jadi individu yang terbuka dan juga jujur. Kita jujur sama apa yang kita rasakan, kita jujur sama apa yang sebenarnya bikin masalah itu terjadi, dan juga kita bisa jadi bukan hanya kita jadi orang yang ngomong aja, tapi kita harus mau jadi orang yang mendengarkan. Kayak gitu. Kemudian juga kita harus jadi kita harus bisa nanamin ke diri kita kalau pasangan kita juga butuh waktu untuk diri dia sendiri, butuh waktu untuk teman-temannya, dan juga butuh waktu untuk keluarganya. Lalu kita juga bisa menghargai perbedaan, karena kan kalau kita dalam satu hubungan kan pasti nggak mungkin sama terus kan. Misalnya kan kita PDKT sama pasangan kita, terus banyak samanya gitu, tapi ternyata setelah dijalani juga banyak perbedaannya juga gitu kan, karena kita adalah dua individu yang berbeda. Nah itu kita harus bisa perlahan-lahan menyadari dan juga mengakui perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Karena ketika kita memahami perbedaan yang ada, kita jadi bisa lebih toleransi dan kita bisa ngisi nih dari perbedaan ini apa yang bisa kita seimbangkan kayak gitu. Terus juga kita bisa membuat atau banyakin waktu ngobrol juga, kayak banyakin waktu untuk kayak tahu dari sisi kamu seperti apa, dari sisi aku seperti apa kayak gitu. Jadi ketika ada masalah atau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol biasa aja, lagi ngobrol-ngobrol santai, kita tanya sebenarnya dalam hubungan ini kamu tuh butuhnya apa yang mau kamu capai dalam hubungan ini. Nah dari percakapan-percakapan sepele atau percakapan-percakapan seperti itu tuh bisa jadi bikin kita jadi kenal satu sama lain lebih dalam lagi, dan kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya yang pengen pasangan kita raih gitu. Mungkin pada saat PDKT nggak sedalam itu ketika ngobrolnya, tapi ketika sudah makin berjalannya hubungan pasti akan timbul topik-topik baru yang bisa memperdalam pengetahuan kita soal individu atau pasangan kita. Terus juga sering-sering juga spend time together. Quality time. Yes, quality time bareng, kayak ngedate atau makan, itu kan juga pasti bisa kayak membangun spark dan juga kenangan-kenangan indah gitu kan. Terus juga kalau misalnya ada masalah, kalau misalkan ada masalah, coba selesaikannya pakai kepala dingin. Jadi misalnya berantem, ya kamu bisa minta waktu sebentar kayak biarkan aku marah-marah dulu sebentar, tapi nanti kalau udah nggak marah-marah aku kan ke kamu untuk kita selesain masalahnya. Itu kan akan lebih enak ya. Nah terus juga jangan salah-salahin lagi, kayak kamu yang salah gitu. Coba hindari kayak gitu. Bicarakan baik-baik. Yes, dan address masalahnya, jangan address orangnya. Iya benar, address ke masalahnya, jangan ke orangnya. Dan yang paling terakhir, ini sebenarnya paling fundamental banget adalah apresiasi hal-hal kecil. Dan jangan pernah takut juga untuk sering-sering ngomong apresiasi dalam minta maaf, terima kasih, dan juga minta tolong.
Yes, karena biasanya itu yang luput juga dari hubungan. Oke, Ya. Bentar, aku ada pertanyaan nih. Boleh. Yang namanya relationship kan pasti ada chemistry. Ya. Nah, aku kayak kepikiran sebenarnya chemistry yang bagus itu ada karena healthy relationship atau healthy relationship ada karena chemistry yang bagus. Baik. Wah, menarik. Jadi chemistry itu kan dibentuk bukan dari kayak chemistry dulu baru healthy relationship ya. Menurutku lebih ke gimana caranya kita bisa tumbuh dalam hubungan yang positif, kita bisa punya pola komunikasi yang enak sama pasangan kita punya pola atau metode penyelesaian masalah yang udah kita pahami satu sama lain, itu akan numbuhin chemistry kita satu sama lain. Kayak gitu. Soal chemistry, gimana ya? No offense ya. Iya. Mungkin katanya anak-anak psikolog itu tidak approve, tapi Kak tahu MBTI? Tahu. Nah, katanya aku pernah dengar ya anak psikolog itu nggak suka MBTI karena itu bukan teori yang benar gitu. Iya, itu masih dikaji lebih dalam lagi untuk teori MBTI. Yes. Nah, misal atau MBTI itu kan juga tentang chemistry juga. Iya. Nah, sering itu kasus kayak orang nggak suka ternyata setelah dites MBTI beda, nggak cocok, beda terus iya. agak buyar chemistry-nya. Iya. Itu ada kasus gitu, atau misal ambil kuis kayak love language. Iya. Nah, punyaku physical touch tapi punyamu ternyata word of affirmation contohnya gitu. Itu kadang ada bikin chemistry kita buyar gitu. Karena ada beberapa kasus seperti itu. Jadi sebenarnya kita sebagai yang penjalan pelaku relationship itu apakah manut bisa boleh gak sih bikin itu sebagai acuan? Enggak sih, karena kan mungkin bisa jadi acuan, tapi nggak bisa kita ikutin terus, atau bisa kan jadi hal yang pakem untuk kita ikutin tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi MBTI itu kan kayak lebih ke acuan kita ya, kayak orang ini tuh individunya seperti apa sih, orang ini individunya tipe yang apakah dia perasa, apakah dia orangnya yang mikir, ataukah orang yang introvert, ekstrovert gitu, yang mana kepribadian itu tuh enggak paten di situ aja gitu. Misalkan aku introvert, kamu ekstrovert. Nah, itu enggak selamanya kamu akan jadi ekstrovert dan aku akan selamanya jadi introvert, itu enggak. Jadi itu lebih ke kecenderungan kamu. Jadi kayak misalkan saat ini aku cenderung jadi Ale yang ekstrovert, tapi kita nggak tahu, mungkin nanti malam aku akan menjadi Ale yang cenderung jadi introvert kayak gitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu acuan juga, kayak ketika aku punya pasangan ini, kan kalau MBTI itu kan ada mungkin 5 huruf ya? 4 huruf. Oh iya, 4 huruf. Nah, mungkin dari masing-masing 4 itu bisa kita komunikasikan atau kita combine sama pasangan kita gitu kan. Nggak mungkin dari total 4 elemen itu kan bener-bener yang clash banget kan, pasti kan ada yang sama gitu. Jadi kayak instead of kita fokus sama ke clash atau enggak ke enggak nyambungannya itu, coba kita lihat dari ada nggak sih ternyata chemistry yang bisa kita temuin dari hal-hal kecil dari yang kita kepribadian kita gitu. Contohnya kayak love language aja deh, contohnya kayak tadi kamu bilang. Nah, misalnya love language ini juga yang aku alamin sih, sama mungkin bukan sama pasangan tapi sama temanku. Aku sama temanku punya love language yang berbeda. Nah, itu kita harus bisa ngomong itu juga gola ke pasangan kita. Misalnya aku kan aku love language-nya adalah physical touch dan quality time, sedangkan teman aku word of affirmation banget dan juga receiving gift atau giving gift juga. Nah, aku nyampein ke temanku kalau kayaknya aku tuh kurang nyaman kalau misalnya aku harus mengikuti kamu yang harus ngasih kado atau ngasih orang gitu, dan aku juga nggak bisa jadi aku yang memberikan kamu misalkan long text gitu. Nah, pasti kan ada saat dimana momen word of affirmation itu kita kasih ke teman kita atau pasangan kita lewat quality time yang kita jalanin bareng-bareng kayak gitu. Jadi love language dia terpenuhi, love language ku juga terpenuhi gitu. Jadi lebih ke penyesuaian antar masing-masing love language dan juga kepribadian gitu. Oke, berarti karena perbedaan bukan jadi faktor pemecahan. Iya, benar. Oke, I see.
Jadi sebelum kita tahu kan, sebelum terjadinya satu relationship itu Iya. kan pasti ada prosesnya, Iya. atau seringnya kita sebut sebagai PDKT. Iya. Sebenarnya PDKT yang baik itu PDKT yang seperti apa? Oke. Yang Menarik. jelas bukan stalking ya. Iya, jangan dong, itu menakutkan. Stalking ide. Iya, itu takut banget. Kamu bisa, pertama, sebelum kamu memulai PDKT itu, pastiin kamu sembuh dulu sama diri kamu sendiri. Pastiin kamu udah terbebas dari belenggu-belenggu trauma-trauma yang kamu punya. Pastiin kamu sudah bisa memahami kalau gaya kamu ingin dicintai seperti apa, gaya kamu ingin mencintai seseorang seperti apa, dan apakah kamu siap dan kamu mampu untuk menjalani komitmen yang ada dalam hubungan, yang pasti itu menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah hubungan, itu komitmen gitu. Terus yang kedua adalah ketika kamu ada dalam masa PDKT, jangan berorientasi untuk punya pacar dulu. Jadi anggaplah itu adalah sesi kamu bisa kenalan sama teman kamu. Karena ketika kita sudah misalnya PDKT sama orang dan kita sudah punya orientasi, oh kayaknya mah ini bakal jadi pacar, itu tuh akan ngerubah gaya kita pada saat pendekatan sama orang itu. Pasti kita akan punya ekspektasi lebih ketika kita ngobrol atau berinteraksi sama orang itu dalam masa pendekatan itu. Sedangkan ketika kita tidak memasang ekspektasi sama siapapun, kita menganggap bahwa dia teman, itu pasti akan muncul hal-hal yang enggak akan kita ekspektasikan seperti itu. Dan juga mungkin itu salah satunya. Nah, namun ketika proses PDKT sudah berjalan cukup lama, kita juga punya hak atau kita juga bisa untuk bertanya kepada orang yang kita PDKT, atau kita lagi PDKT sama, sebutan apa sih, gebetan ya? Kalau crush ya, crush tuh yang belum digapai. Kalau digapai itu berarti gebetan ya mungkin ya. Sama nggak sih crush sama gebetan? Nggak tahu ya. Setahu aku sih sama. Ya oke lah, crush lah kayak gitu. Kita bisa tanya sama crush kita kayak sebenarnya kita udah ngobrol sepanjang ini, mau dibawa kemana hubungannya? Kayak kita kasih penjelasan juga gitu. Oke, kalau misalnya mau temenan, oke kita lanjutkan. Kalau misalkan mau ke dalam hubungan asmara, yaudah kita jalani juga gitu. Jadi istilahnya biar kita tuh nggak salah mengartikan apa yang kita lakukan ke kita juga gitu. Oke, tapi PDKT gitu, terus kita sama crush kita, terus ternyata crush, maaf aku udah punya pacar. Sedih banget. Pengalaman? Bukan hanya observer. Observer. Iya. Ya, alhamdulillah belum pernah. Jangan ya, sakit itu. Iya. Ini kalau soal PDKT online itu menurut Kak Ali sendiri, ini opini PDKT online atau misal online dating itu menurut Kak Ali sendiri efektif nggak? Soalnya kalau aku sendiri ya, aku bilang aku tidak terlalu percaya dengan yang namanya online dating. Oke. Aku pun juga setuju sama kamu sih, karena kita sebagai ini balik lagi ya, karena kita adalah mahasiswa psikologi yang istilahnya dengan kita ketemu langsung sama orang atau ketemu langsung sama misalkan PDKT-an kita, itu tuh kita jadi tahu orang ini tuh sebenarnya seperti apa, orang ini tuh sebenarnya cara komunikasinya gimana, orang ini tuh kalau berinteraksi, kalau lagi emosi tuh kayak gimana. Kan kadang kalau online itu kan kita menutupi sifat asli kita, jadi kita akhirnya nggak bisa nunjukin diri kita yang sebenarnya tuh ke pasangan kita, dan kita juga jadinya nggak kenal sama pasangan kita gitu. Berarti kurang efektif ya? Iya. Oke, I see. Ya sudah sepertinya ya. Sepertinya sudah berapa menit ya ini kita berbincang-bincang seperti ini. Baik, teman-teman K-pop sekalian, sepertinya aku dan Kak Ali di sini tadi dengan mengobrol sudah dapat banyak itu materinya. Dan dari obrolan tadi aku bisa mengambil kesimpulan kalau toxic relationship itu relationship yang sifatnya bikin kita tidak nyaman ya kan gitu. Terus sedangkan kalau yang healthy itu justru relationship yang akan mengangkat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus tadi juga kita membahas tentang cara-cara PDKT seperti yang baik, terus cara menghadapinya, menghadapi toxic atau menjaga hubungan yang healthy. Sungguh suatu informasi yang sangat bermanfaat ya teman-teman K-Pods. Oke, tidak terasa sepertinya sudah
menuju penghujung acara ya. Sampailah kita pada akhir episode kali ini. Semoga tadi materi-materi yang aku dan Kak Ale sampaikan bisa menjadi materi yang bermanfaat, dan semoga kita semua dan para penonton teman-teman Gepos terhindar sejauh-jauhnya dari toxic relationship. Amin. Oke, dan teman-teman Gepos, jangan lupa saksikan episode-episode Gepos selanjutnya. Dadah. Dadah.